Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rifai. Saya dari Kampus Harja, jurusan Sistem Informasi Manajemen. Jadi di video ini saya ingin membahas tentang cache memory. Apa sih itu cache? Jadi cache itu berasal dari kata cache, yakni sebuah tempat menyembunyikan atau tempat penyimpanan sementara. Sesuai definisi tersebut, cache memory adalah sebuah tempat penyimpan data sementara. Cache memory adalah memori sesaat yang memiliki kecepatan tinggi dengan ukuran yang kecil. Memori ini bertugas untuk menyimpan salinan perintah atau instruksi yang selalu diakses oleh CPU. Tugas memory cache adalah sebagai penghubung perbedaan kecepatan antara CPU dan main memory. Maksud saya memori utama. Dalam implementasinya, jenis memori yang digunakan untuk cache adalah WA. Dalam keimplementasinya, jenis memori yang digunakan untuk cache adalah static RAM. Jadi di cache memory ini dia memiliki 3 jenis atau level. Jadi levelnya itu seperti ini: L1, L2, dan L3. Jadi saya ingin membahas L1 yang terlebih dahulu. L1 cache adalah cache memori yang terletak dalam prosesor cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Ukuran memori berkembang mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Cache level 2 atau L2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB atau megabyte. Namun cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari L1. Jadi di cache level 2 ini dia memiliki kapasitas yang lebih besar, namun kecepatannya itu lebih rendah dari L1. L2 ini terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Lanjut ke L3. L3 atau cache level 3 hanya dimiliki oleh prosesor unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dan masing-masing intinya prosesor. Jadi ini fungsi-fungsi dari cache L1, L2, dan L3. Fungsi dari L1: sejumlah kecil SRAM. SRAM itu dia singkatan ya, SRAM, yang kepanjangannya itu Static Random Access Memory, yang digunakan sebagai cache yang terintegrasi atau satu paket di dalam modul yang sama pada prosesor. L1 cache ini dikunci pada kecepatan yang sama pada prosesor, berguna untuk menyimpan secara sementara instruksi dan data, dan memastikan bahwa prosesor memiliki suplai data yang stabil untuk diproses, sementara memori mengambil dan menyimpan data baru. Ini ada belepotan saya. Fungsi dari L2: fungsinya sama dengan L1. Cache L2 dikenal juga dengan nama secondary cache, adalah memori yang memiliki urutan kecepatan kedua, atau tipe memori yang paling cepat adalah L1 yang disediakan untuk mikroprosesor. Lanjut ke fungsi L3. Fungsi dari L3: memori khusus yang bekerja tangan di tangan dengan L1 dan L2, cache untuk meningkatkan kinerja komputer. L1, L2, dan L3 cache yang mempromosikan komputer unit CPU. Cache ayat-ayat jenis lain dalam sinar cache seperti hard disk cache. Paketan saya mau habis nih. Dan di sini saya ingin membahas tentang karakteristik cache memory.
Jadi karakteristiknya itu berupa kapasitas relatif lebih kecil dari main memory, tetapi memiliki kecepatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan main memory. Cache memory merupakan suatu memory buffer salinan data bagi memori utama. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan langsung dengan memori utama. Word yang disimpan di dalam cache memiliki adalah word yang diambil dari main memory yang dikerjakan sesuai perintah CPU. Jadi ya cache memory itu ya bisa disebut juga seperti memori CPU, seperti itu. Jadi ini gambar-gambar struktur. Ya, untuk lebih jelasnya jadi saya jelaskan lebih ulang ya. Apa itu cache memory? Orang yang setiap hari berinteraksi dengan internet. Istilah cache tentu saja bukan lagi istilah yang asing. Misalnya, ketika performa web yang diakses menurun, biasanya banyak yang menyarankan untuk membersihkan cache sebagai pertolongan pertama atau kondisi tersebut. Meski sudah akrab dengan hal itu, hingga setiap hari menggunakannya, banyak dari kita yang hanya tahu tidak mengenal dan mengerti tentang banyak hal yang di sekeliling kita. Begitu juga dengan cache. Sebelumnya saya sudah pernah menulis tentang cache, tapi bukan menulis di sini sih. Namun rasanya belum puas karena ada beberapa belum kita bahas. Jadi pembahasan yang saya maksud itu seperti yang tadi ya. Yang tadi saya jelaskan dari CPU, cache, main memory sampai L1, L2 dan L3. Cuman hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian penonton setia, penonton saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau kalimat atau kata-kata yang saya sampaikan itu kurang baik ya, karena saya juga pemula. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.